Aduh, gue gak mau ikut deh. Gak bisa nak, mama tuh udah daftarin kamu, jadi mau gak mau kamu harus ikut. Yaelah mah, ya udah deh, kamu tenang aja. Kalau mama daftarin pasti ada gak penting ada uang atau enggak, yang penting aku mau cepet selesai. Sekarang pasti udah muncul kan? Yang pertama 911, itu angka apa mah? Itu kan pengetahuan basic, masa gitu aja kamu gak tahu? Kamu sekolah gak sih? Ya ampun mah, aku sakit hati tahu digituin. Ini panggilan darurat kan? Oh maaf nak, jadi ternyata kamu cuma pura-pura bodoh doang ya? Bu, saya mau keluar dari permainan tebak angka. Enak aja gak bisa seluruh siswa di sekolah ini ikut dalam kompetisi itu. Tapi saya nggak mau. Ya udah kalau lo nggak mau, gue yang jadi juaranya. Lagi pula lo tuh nggak pantas. Bisa nggak sih lo nggak usah hina-hina gue? Tebak yang kedua muncul. 555 itu artinya apa? Ingat ya anak-anak, nggak boleh nyontek, kalau nggak kalian bisa dapat kesengsaraan. Kalau gitu saya jawab dalam hati aja ya Bu. Ini mirip kayak bahasa Thailand gitu nggak sih? Ketawa. Kesha, kalau santai banget sih, harusnya lo cari tahu tentang tebak angka ini. Ngapain? Gue udah ngundurin diri. Kalau bisa tadi gue mau ngundurin diri, kata Bu Guru nggak boleh. Ya elah, lo salah ngomong sama Bu Guru. Mending lo langsung ngomong sama sistem. Aku mau ngundurin diri gitu. Oke, aku mau ngundurin diri. Ditolak. Ya iyalah, harusnya di awal. Tapi karena lo udah mulai tebak, jadi nggak bisa. Aduh, habis lah gue. Gue kasih bocoran dikit deh. Kalau lo salah, lo tuh bakal metong. Apa? Kakak tolongin aku nggak bisa jawab tebak-tebakan angka aku loh. Loh, ayo cepet. Kalau kamu kalah, kamu bisa metong. Apa arti dari 143, Kak? 143 ya? Jangan dibantu, Feli. Ya, Mama kenapa nggak boleh dibantu? Kan jadinya adek metong. Kalau kamu bantu, kamu tuh bakal metong. Kamu kan harta Mama, jadi Mama nggak bakal biarin kamu metong dengan mudah. Tapi adek juga anak Mama kan? Oh, Mama nggak peduli soalnya dia tuh cuma anak pungut. Kebetulan kalian berdua ada di sini ya. Kalau gitu saatnya saya umumkan kalau ini adalah tebak-tebakan yang terakhir. Ih, kok langsung ke yang terakhir? Padahal saya lagi enjoy. Alhamdulillah. Siapa yang paling cepat itu yang bakal dapat imbalan. 3, 2, 1. Angka 666. Gampang nih, jawab dalam hati deh. Tunggu. Ih, gue harus jawab apa nih? Bisa tahu masa depan orang atau masa lalu orang? Emangnya gue Tuhan? Kamu itu udah dipercaya sama sistem loh. Pilih terserah kamu aja. Ya udah kalau gitu aku pilih masa depan. Waduh, kenapa kamu pilih itu? Tadi katanya terserah, sekarang malah protes. Gimana sih, Mah? Masa depan Mama mau nikah lagi? Maaf ya, Mama gak ngasih tahu. Iya, Mama udah ada calonnya, berondong loh. Ya udahlah, aku gak mau ikut campur, itu urusan orang dewasa. Untung aja anakku gak protes. Habis pelajaran ini selesai, Kesha, tolong ikut ibu ya. Kira-kira ada apa nih masa depannya Bu Guru? Kok gak bisa? Iya siap Bu. Kay, kenapa lo ketakutan gitu? Gak apa-apa, Vel, jangan ikut campur. Oh ya udah, kalau lo gak mau ngasih tahu. Kay, lu jangan ke tempat Bu Guru. Feli, kamu ngapain pengaruhin teman kamu kayak gitu? Maafin Feli Bu, Feli nggak bersalah. Ketakutan lo berlebihan banget deh, Kay. Santai aja. Feli, kalau kamu berani ulangi sekali lagi, kamu tuh bakal ibu hukum. Takut. Bye, Fel. Mulai hari ini gue pindah sekolah. Ih deh, kok gitu? Bukannya lo ambis banget di sekolah ini? Tapi di masa depan lo bakal dirundung. Nggak peduli, yang penting gue keluar dulu dari sekolah ini dan gak ketemu sama guru itu lagi. Tuh kan, udah gue duga guru itu mencurigakan. Kalau sampai lo berada di dekat dia, lo pasti dalam bahaya. Itu artinya Kesha, kalau lo mau selamatin Kesha, jangan lupa bismillah ya. Bismillah. Tapi gue noni. Pokoknya gue harus selamatin Kesha apapun yang terjadi. Tapi kalau gitu masa depan gue tidak terdeteksi. Itu artinya Kesha beneran dalam bahaya banget. Ngapain kamu di sini? Kamu cari Kesha? Iya, ibu sakitin dia kan? Enak aja, Kesha tuh udah pulang dari tadi ke rumahnya. Soalnya dia sakit. Perasaan tadi sama gue dia baik-baik aja. Ibu apain dia? Kamu kenapa sih suzon mulu sama saya? Karena ibu gak punya masa depan. Gak punya atau kamu yang gak bisa deteksi? Nak, tadi teman kamu yang namanya Kesha itu ngechat Mama. Katanya sih dia butuh kamu di rumahnya. Kenapa dia gak ngechat aku aja? Masa depan Mama sebatang kara. Kayaknya kekuatan kamu lagi error deh. Mana mungkin, kan Mama tinggal sama kamu. Iya Ma, bener juga. Kayaknya kekuatannya error. Udah, pokoknya sekarang kamu ke rumahnya Kesha. Siapa tahu dia butuh banget sama kamu. Soalnya tadi sih dia ngancam. Maksudnya ngancam? Iya, tuh kamu tahu. Kamu gak mau kan kehilangan teman kamu satu-satunya? Iya Ma, nanti aku gak punya teman. Nah, akhirnya sampai juga. Tunggu, Kesha kan gak punya HP. Terus siapa yang ngechat Mama tadi ya? Udahlah, mumpung gue udah di depan rumahnya Kesha, mending gue langsung tanya ke dia aja. Kesha! Loh, pintunya gak dikunci. Jawab pertanyaan. Habislah aku mah, aku kan paling cemen kalau masalah ginian. Tenang aja, kali ini tuh temanya negara, itu kan kesukaan kamu. Iya mah, aku suka traveling. Kalau gitu aku ikut deh, aku udah percaya diri nih. Oke, jadi di setiap sesi kamu bakal dapat uang dan di akhir kamu bakal dapat jackpot. Pantes aja Mama suruh aku ikut, rupanya Mama mau aku jadi tulang punggung keluarga. Yang pertama Menara Eiffel. Eiffel kali? Aduh, apalah itu, pokoknya jawabannya Paris, France. Tuh kan, udah Mama duga kalau kamu tuh bakal jadi mesin uangnya Mama. Aku langsung dapat 500 juta loh Mah. Gak
sabar deh yang selanjutnya bakal muncul. Hah, Monas? Udah pasti dari Jakarta, Indonesia. Aduh lapar. Tenang, gue bakal traktir lo boleh ambil semua yang ada di kantin. Bukannya lo kismin ya sama kayak gue? Enak aja, mulai sekarang tuh gue lebih kaya daripada Tiara. Apa sebut-sebut gue? Jangan-jangan lo juga ikut jawab pertanyaan ya? Karena Tiara juga ikut, jadi tetap Tiara yang terkaya, Vel. Sekarang kekayaan gue itu udah 1 miliar. Allah, mana bisa? Bisa-bisanya nih anak remehin gue. Kamu nggak lulus ya? Loh, tunggu Bu, saya kan peringkat 1, mana mungkin saya nggak lulus? Itu udah keputusan mutlak. Saya tahu ibu pasti dibayar sama Tiara kan? Bukan sama Tiara, tapi saya disuruh sama sistem. Sistemnya orang? Aduh, keceplosan lagi. Kalau gue bisa deketin sistem, harusnya gue bisa jadi juara lebih cepet kan? Jangan macam-macam ya kamu. Yang selanjutnya Menara Pisa. Ini kan menara yang mereng itu ya. Kalau kayak gitu jawabannya Italia. Pasti sekarang kekayaan lo banyak banget ya? Iya dong, tapi sih masih kalah jauh sama Tiara. Maksud lo apa sih datang-datang langsung kayak gitu? Tiara itu tak terkalahkan. Sekarang aja kekayaannya udah sampai 10 miliar. Loh, kok gue dapetnya nggak setinggi Tiara ya? Ada yang aneh. Itu karena lo nggak pantas. Udah deh, nyerah aja. Enggak, lo pasti disuruh Tiara yang ngomong kayak gini ke gue. Enggak, main tuh yang sportif. Aduh, kenapa lidahnya sampai keluar kayak gitu? Ini semua karena Tiara, Feli. Bener-bener ya tuh anak, gue harus kasih dia pelajaran. Jangan kemana-mana, mending lo hidupin nyokap lo lagi tuh. Lah, hidupin manusia emang bisa? Bisa dengan bantuan sistem. Lo selesain aja tebak pertanyaan lo sampai akhir, nanti nyokap lo bisa hidup lagi. Oh alah, kayak dapat satu permintaan gitu ya. Oke, kalau gitu yang selanjutnya itu pasti Tiara yang ngetok karena dia nggak pengen lo lolos dan berhasil hidupin nyokap lo. Pasti dia ngestak kan, gue bakal buktiin kalau gue bisa jadi juara. Yang selanjutnya kepintaran. Kalau kita blow on ketahuan dong, Mah. Jangan ngomong gitu, nanti bisa jadi kenyataan tau, Nak. Ya udah kepintaran aku. Wah, Mama 30% loh. Itu bukannya rendah banget ya, Mah? Yaelah, kamu nggak tahu aja kalau rata-rata di kota ini tuh 20% aja. Oh iya, Mah. Tapi kenapa punya aku sampai sekarang masih belum muncul? Nasib. Aku nggak nyangka ternyata Mama nggak peduli sama aku. Lihat aja ya, nanti kalau kepintaran aku tinggi, aku nggak bakal deket-deket sama Mama. Berapa kepintaran kamu? Gimana ya, Pak? Punya saya belum muncul nih. Nah, kalau kayak gitu kamu di luar aja ya. Pak, ayolah, nanti saya dihukum sama Bu Guru. Kalau saya izinin kamu masuk, takutnya kamu direndahin sama orang-orang karena kepintaran kamu rendah. Kan belum tentu, orang belum muncul, gimana sih, Pak? Udah, pokoknya. Halo? Oh, oke. Kamu boleh masuk. Nah, gitu dong. Vel, buruan pakai topeng ini karena kepintaran lo belum muncul kan? Ya elah, lo kira pesta topeng? Gue mohon, Vel, gue nggak mau kehilangan lo. Jangan-jangan kalau persentase kepintaran lo nggak terdeteksi, lo tuh bakal metong. Seriusan lo, jangan nakut-nakutin gue deh. Gue serius, gue punya testingnya. Terus pupu gue udah metong lo. Wah, lo dari dulu kan nggak pernah bohong. Kalau gitu, gue percaya deh, kita kan bestie sejati. Wah, ini siapa sih yang pakai topeng? Gue sama sekali nggak bisa ngenalin nih orang. Dela, lo lupa ya kalau orang bertopeng ini adalah beban. Iya, gue denger kita malah harus ngabisin dia. Loh, jangan, justru topeng ini melindungin gue kan? Kata siapa? Topeng itu adalah tanda kalau lo adalah orang yang gak berguna, alias gak punya persentase kepintaran. Waduh, Keisha ngejebak gue. Udah deh, gak usah basa-basi lagi. Cepet kurung anak ini di gudang. Biarin aja dia membusuk sampai jadi tulang. Apa-apaan sih? Loh. Tiara, Dela, bukain. Hai, kalau kamu mau keluar, aku bisa tunjukin jalannya. Setelah gue pikir-pikir, percuma kalau gue keluar. Soalnya kepintaran kamu nggak muncul kan? Kalau bisa tahu, kepintaran kamu nggak muncul karena terhalang sama topeng itu. Coba kamu lepas, pasti muncul. Oh, oke. Tunggu, bukannya nanti pas di hadapan teman-teman kamu. Ya udah, kalau gitu gue keluar dulu ya. Gue keluar lewat mana nih? Di pembuangan sampah itu. Ya udah deh, terpaksa. Ih, jadi bau.